Tuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sehat semua. Assalamualaikum Mas Wawan, Mas Kukuh Pras, Mas Sapriyadi, Rino, Tumida B, Ibu Imcita Yulisda, Masya Allah, salam taklim. Ibu Tumina Binte, Dona Rahayu 999, Omah Rasa, Nani Airdu, Ibu Nini Haris, Ibu Sudarmi, Ibu Risa Aris, Wonosobo atau masih di luar kota, Ustadz? Ini pertanyaannya dari Rajiah Sheila. Alhamdulillah ini sudah di Jogja, ada acara reuni Pondok Mualimin Jogja. Jadi kami silaturahim ke sini. Sahabat sehat semua, lancar rezekinya, dimudahkan segala urusan. Mas Ferry, barakallahu fikum Mas Ferry. Masya Allah, sehat selalu Masku. Semoga Allah memuliakan sahabat semua biinilah mulia dunia akhirat. Teman-teman yang dirahmati Allah, pagi ini kita mau bahas ayat 1000 dinar ya. Teman-teman bisa dibuka Al-Quran daripada surah At-Talaq ayat yang kedua sama ayat yang ketiga. Ditulis di kolom komentar At-Talaq, Quran surah At-Talaq ayat yang kedua dan yang ketiga. Kita mau bahas sedikit tentang ayat ini, nanti dilanjutkan tanya jawab. Kemarin kan tanya jawabnya mungkin sedikit, tapi kali ini insya Allah kita tanya jawabnya mudah-mudahan bisa agak lebih banyak. Selamat datang teman-teman dari TikTok yang baru bergabung. Mas Adi Lukman, barakallahu fikum Mas Adi, Ibu Eli, lalu ada Ibu Rifa, Ibu Handayani, dan semua sahabat-sahabat Ibu Kiki, barakallahu fikum Ibu Kiki, Mama Arkan, Mama Safira, Agli Z, Rini O, Rini At-Tolak ayat 2 dan 3. Izin dipin ya Ibu, mohon izin dipin, izin dipin. Dah. Yuk kita tilawah. Ibu Popidian, jazakumullah khairan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 2-nya boleh kita baca di penggalan akhirnya ya sahabat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Al-ayah. Teman-teman yang dirahmati Allah, At-Tolak ayat 2 penggalan akhir sampai ayat 3 full kita akan bahas sedikit. Kalau Allah mengizinkan, Allah meridhoi. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Niatkan semua karena Allah, termasuk buat yang berbicara ibtigha mardatillah, Al-Baqarah 207. Semoga kita ngaji ini benar karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Begitu ya sahabat yang dirahmati Allah. Al-Baqarah Al-Baqarah At-Tolak ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Penggalan terakhir ayat yang kedua. Teman-teman yang dirahmati Allah, Allah berfirman. Tulis di kolom komentar di caps lock. Siapa yang bertakwa, Allah beri jalan keluar. Siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan keluar. Di caps lock ditulis ya sahabat. Jazakumullah khairan Ibu Rusdiana, Ibu Rahayu Sumantri, Ibu Sri Muningsi 5, Ibu Ayu Mudari Puijaya, Bertalia Syamshir, Fiarin, Heru Widianto, Imcita Yulisda, Mbak Mita Susanti Bali, barakallah. Siapa yang bertakwa Ibu Susi Biru, barakallahu fikum. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Tahu nggak hadirin jamaah yang dirahmati Allah? Ayat ini dikenal juga dengan ayat 1000 dinar. Ayat ini
diistilahkan dengan ayat 1000 dinar itu agar supaya kita itu tahu kunci-kunci perbendaharaan rezeki yang bisa hadir dalam kehidupan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka teman-teman, Ibu Nini Haris, barakallahu fikum, kemarin makasih Ibu sudah hadir, barakallah. Dan semua teman-teman kemarin sudah hadir, makasih banyak. Yang sudah hadir di Cipayung Jaktim, Ibu Imcita Yulisda juga, Ibu Sugia, Maharye, Neneng Aluna, jazakumullah khairan. Sahabat, ini buat kita yang sekarang lagi ada masalah, lagi ada trouble dalam hidupnya, lagi menginginkan rezeki datang sesegera. Baca ayat ini, tapi bukan cuma sekedar dibaca. Pakai rumus kita bareng-bareng, BPHAA. Baca, pahami, hafalkan, amalkan, ajarkan sama yang lain. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mau jalan keluar? Mim kha ra jim. Mau dapat kemudahan dalam segala urusan? Mau punya jalan keluar dalam setiap masalah yang kita hadapi dan kita alami? Mau mempunyai win-win solution dari apapun yang sedang kita gelisahkan? Jawaban pertama yang Allah berikan itu, wa may yattaqillah, bertakwa saja kepada Allah. Karena siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bagikan padanya jalan keluar. Gak mungkin sahabat, orang nurut sama Allah, manut sama Allah, dikecewain sama Allah. Gak mungkin. Bah Jazil, barakallahu fikum, Nenek Aluna, barakallah. Tidak akan pernah dikecewakan Allah orang yang bertakwa sama Allah. 1400 tahun lalu tuh ada sosok sahabat namanya Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah ini sahabat yang dirahmati Allah, dulunya budak. Lalu disiksa. Lalu Allah titipkan rezeki kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk membebaskan beliau. Ibu Selama, barakallahu fikum, Ibu Lialong, Mas Argiyanarat, barakallah, jazakumullah khair. Sayyidina Bilal bin Rabah dibebaskan. Dari tadinya seorang budak, dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar, lalu beliau jadi hamba sahaya yang merdeka. Setelah dibeli, dimerdekakan sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sedikit pun beliau nggak pernah kebayang akan jadi muazin kesayangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi waktu berlalu, beliau adalah orang yang selalu menjaga wudhu, dan beliau adalah orang yang sangat suka sholat sunnah setelah beliau wudhu 2 rakaat. Wudhu, beliau sholat sunnah 2 rakaat. Beliau konsistenkan hal-hal tersebut. Sampai satu ketika Rasul datang dan Rasul memberi kabar, Wahai Bilal bin Rabah, apa amalanmu yang hebat? Apa amalanmu yang kuat? Sampai-sampai aku dengar terompah kakimu di syurga Allah. Beliau jawab, ya Rasulullah, tidaklah aku mengamalkan kecuali aku menjaga wudhuku, dan tidakkah setelah aku berwudhu kecuali aku pastikan adalah aku sholat 2 rakaat. Teman-teman yang dirahmati Allah, ketakwaan Bilal itu yang membuat baginda Nabi SAW semakin mantap dan yakin, menjadikan Bilal sosok yang dicintai di sisi beliau. Muazin kesayangannya baginda Nabi. Sampai-sampai hari ini pun kalau ada orang mau azan disebut udah Bilal. Itu saking sayangnya Rasulullah kepada Bilal. Karena takwanya seorang Bilal, dia enggan menukar imannya walau perutnya ditimpa sama batu. Bilal gak mau ditukar imannya oleh kesenangan dunia, walaupun yang ada di hadapannya adalah tawaran-tawaran yang menggiurkan. Bilal gak mau menukar imannya dengan sesuatu hal yang sifatnya remeh dan murah. Dunia disebut dunia karena dari akar kata adna, sesuatu yang rendah lagi rendahan. Bilal bin Rabah, kenapa seorang budak kulitnya hitam dari Ethiopia, ini dulunya budak diremehkan, disiksa, lalu Allah muliakan, lalu Allah kasih jalan keluar? Takwa.
dari semua permasalahan hidup yang hari ini kita alami, baik permasalahan keluarga, permasalahan bab rezeki kita, permasalahan dalam bab-bab lainnya, sebenarnya kuncinya ada satu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mau jalan keluar, mau solusi atas semua problematika kehidupan yang sedang dihadapi, mau dimudahkan, mau dilancarkan, mau diberkahi, bertakwa sama Allah. Bertakwa sama Allah, sahabat. Apalagi kalau teman-teman melihat jarang orang takwa yang terus kemudian berputus asa sama Allah, tuh jarang. Al-Quran surah Yusuf ayat 87 contohnya. Seputus asa orang tua yang mendapati anak yang dicintainya dikabarkan wafat, beliau tuh gak curhat ke yang lain kecuali A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama asku bathi wa huzni ilallah. Sungguh aku hanya akan mengeluhkan keluh kesah, sedih, gundaku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita bertakwa, Allah berikan jalan keluar. Mim, kha, ra, jim. Jalan keluar yang gak pernah kita sangka. Cukup? Belum cukup. Kalau Allah memberikan kita izin takwa kepada Allah makin kuat, Allah kasih jalan keluar dari semua problematika hidup. Yang kita perlukan takwa, sahabat, sama Allah, bukan yang lain. Lalu Allah berfirman di ayat berikutnya, ayat yang ketiga, dibuka At-Tolak ayat yang ketiga. Udah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, tulis di kolom komentar. Yang pertama, orang bertakwa diberi jalan keluar. Yang kedua, ditulis di kolom komentar ya, sahabat. Selamat datang buat yang baru bergabung, sehat lancar berkah selalu, sahabat. Barakallah fikum. Yang kedua, orang bertakwa diberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Yang kedua, orang bertakwa diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bertakwa, Allah akan bagi kita rezeki dari arah yang gak pernah kita sangka. Sahabat pernah ngerasain gak sih? Kayaknya sudah buntu banget kepala ini berpikir, dari mana nanti kita menjemput orang tua kita sedangkan kendaraan kita sudah waktunya diservis, motor kita waktunya diperbaiki. Dari mana uangnya? Kita gak ada uangnya. Lalu tiba-tiba Allah kasih rezeki. Nih ya, aku tahu motormu kamu mau pakai buat jemput orang tuamu. Aku izinkan kamu bisa ganti olinya, perbaiki kendaraanmu supaya nanti kamu bisa jemput orang tuamu. Begitu, sahabat. Allah berfirman, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa itu Allah beri rezeki dari arah yang tak terduga. Allah kasih rezeki dari arah yang gak disangka-sangka. Beberapa tahun lalu ada sahabat Nabi SAW, namanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ini teman-teman cermati kisah satu ini ya, sahabat. Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu beliau berdagang. Tentu semuanya diniatkan untuk menolong agama Allah. Keuntungan dari perniagaan ini sekiannya aku azamkan untuk menolong agama Allah. Dan benar saja teman-teman, dapat keuntungan 1 peti emas. Beliau termenung di depan rumah kediaman beliau. Istri beliau keluar lalu beliau bilang, wahai suamiku sayang, kenapa engkau termenung? Jawab Sayyidina Abdurrahman bin Auf, aduh, lagi bingung nih gimana ngabisinnya. Ini kita dapat keuntungan sebanyak ini 1 peti emas. Lalu kata istrinya, jangan bingung wahai suamiku sayang. Ketika Allah menitipkan harta padamu, itu sebabnya Allah ingin engkau membagikannya kepada kaum muslimin.
Karena itu hak-hak mereka. Lalu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah izinkan satu peti emas itu dibagi kepada beberapa kantung yang diberikan kepada seluruh kaum muslimin. Dibagi sama kaum muslimin. Dibagi. Udah, begitu dibagi, habis. Tenang Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sungguh aku tenang sebagaimana tenangnya baginda Nabi yang pernah bersabda, kalau aku punya harta aku bagikan kepada seluruh kaum muslimin kecuali aku sisakan sedikit untuk kebutuhan hidupku saja. Sahabat yang disayang Allah Subhanahu wa taala, hari itu dibagikan, malam itu dibagikan, habis hartanya tak tersisa kecuali beberapa untuk kehidupan beliau. Besok datang keuntungan yang 2 kali lipat. 2 peti emas datang menghampiri keluarga Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ternyata semakin banyak memberi, semakin banyak kita menerima. Tulis di kolom komentar ya sahabat, semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita akan menerima. Dan kadang tulis di kolom komentar, di caps lock, semakin banyak kita memberi, semakin besar potensi kita untuk menerima. Dan kadang hadiah-hadiah terbaik itu tuh datang bukan cuma dari diri kita, tapi kadang hadiah-hadiah terbaik itu datang dari orang-orang terbaik kita. Bukan cuma dari orang yang kita pernah berbuat baik kepada mereka, tapi juga datang dari kadang orang-orang yang gak kita kenal jadi saudara, orang-orang jauh menjadi dekat, orang-orang yang selama ini belum pernah kita bayangkan kita bisa akrab sama beliau, tiba-tiba akrab. Ibu Tiwi Fan, barakallahu fikum Ibu Tiwi, Ibu Suraya, jazakumullah khairan, Ibu Umi Haji, dan semua teman-teman. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima. Kayak gitu gambarannya kan. Pak Haji, Masya Allah. Ji, waduh Masya Allah, tabarakallah, kencang banget Masya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, mohon izin ya kalau terdengar ada dengkuran-dengkuran, gak apa-apa, ini lagi sama teman, Masya Allah, teman mu'alimin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kalau yang pertama, orang bertakwa Allah berikan jalan keluar. Yang kedua, Allah karuniai rezeki dari arah yang tak terduga. Yang ketiga, sahabat yang dirahmati Allah, orang bertakwa itu Allah akan karuniakan pada mereka, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan jadi pencukup baginya. Masya Allah, tabarakallah. Iya ini. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan jadi pencukup bagi hidupnya. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang kita itu enggak pernah tahu ya. Allah Subhanahu wa taala itu akan mencukupi kita dari sisi sebelah mananya. Tapi yang kita tahu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai kita rasa tawakal dan pasrah, saat kita angkat tangan, Allah turun tangan. Saat kita angkat tangan, Allah turun tangan. Tulis di kolom komentar, saat kita angkat tangan, disitulah Allah turun tangan. Saat kita benar-benar pasrah, disitu Allah turun tangan. Barakallahu fikum. Sebentar jemaah. Jadi baik. Slow. Insya Allah, tabarakallah. Nggak, Masya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, yuk sekarang kita buka tanya jawab yuk. Dari Herna Titin, pertanyaan dari Herna Titin. Kita tanya jawab ya sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatah ya Rozak, ya Fatah ya Rozak, ya Fatah ya Rozak. Semoga sahabat semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini suaranya masuk gak sih? Suaranya masuk gak? Masuk ya. Pertanyaan pertama. Gimana cara negur suami yang susah diajak sholat? Jawabannya, sabar dulu, ajak terus dan jangan pernah bosan.
Karena Rasul bersabda, sabda Nabi, innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah itu gak pernah bosan sampai kita yang kadang lebih cepat merasa bosan dalam beramal salih. Jadi doakan, sabar, ajak dalam kebaikan dan jangan pernah bosan. Itu syaratnya. Dari akun Nina Nisa Sukarso. Gimana cara bertawakal? Nah, ini keren pertanyaannya. Gimana cara kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Tawakal itu bukan berarti pasrah sepenuhnya, sahabat. Tawakal itu adalah kondisi di mana seorang hamba ini benar-benar menyerahkan kepada Allah Azza wa Jalla segala urusannya setelah ikhtiar terbaik. Setelah ikhtiar terbaik. Suaranya terdengar atau enggak? Coba tulis di kolom komentar, suaranya masuk atau enggak? Kok ada yang bilang tadi suaranya enggak terdengar gitu? Dengar suaranya jelas? Tawakal itu berpasrah setelah ikhtiar terbaik. Boleh ditulis di kolom komentar ya sahabat. Tawakal itu berpasrah setelah ikhtiar terbaik. Jadi belum disebut orang yang tawakal kalau dia belum benar-benar ikhtiarkan yang terbaik dari yang dia mampu. Contoh, teman-teman mau dapat jodoh yang baik atau mau dapat rezeki yang baik, tapi subuh kita tidur, kita bermalas-malasan, padahal kita bukan anak orang yang kaya raya, lalu kita juga bukan berada atau dalam keluarga yang berada. Kita butuh untuk menafkahi diri kita sendiri, tapi kita malas-malasan. Alasannya, kenapa mas gak kerja? Udahlah, rezeki udah diatur, tawakal aja. Nah ini keliru nih. Konsep tawakal nih keliru kalau begini ceritanya. Tawakal tuh bukan kayak gitu. Tawakal itu kita ikhtiar dulu yang terbaik, lalu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu tawakal. Jadi cara bertawakal, ayo kita giat berikhtiar. Lebih rajin bangun pagi, hindari rasa malas. Izin ya teman-teman yang dirahmati Allah, kalau teman-teman ngerasa pagi bangun rasanya malas banget, pengen tidur, capek banget rasanya, wah pokoknya pengen banget istirahat, udah paksain bangun aja dulu, lalu terus kemudian berkegiatan aja. Mungkin ada yang suka air putih hangat, mungkin ada yang suka teh manis hangat, silakan buat aja. Udah kalau emang mau lari, udah pakai sepatu aja dulu. Pakai sepatu, ditali sepatunya, diikat sepatunya, lalu terus kemudian teman-teman jalan aja dulu selangkah. Nanti juga jalan kok 1000 langkah. Buka aja dulu dari 1 meter pertama, nanti juga jalan kok di 1000 meter berikutnya. Udah, jangan malas, ikhtiar dulu yang terbaik. Di situ sahabat. Tawakal itu bukan artinya malas, berdiam diri, berpasrah sementara gak ada ikhtiar terbaik yang kita lakukan. Enggak. Tawakal itu berpasrah kepada Allah setelah ikhtiar terbaik. Itu namanya tawakal. Pertanyaan dari Shade of Nur. Salam Ustaz, bagaimana elakkan perasaan riya tatkala kita coba berbuat baik? Bagaimana kalau kita mau menghindari perasaan riya yang kadang muncul, sedangkan kita berusaha untuk ikhlas cari ridho Allah Subhanahu wa taala? 3 cara agar kita terhindar dari riya. Yang pertama, selalu mohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, bantu hamba ya Allah agar terhindar dari riya. Yang kedua, paksakan hati kita untuk benar-benar kuat menepis semua riya yang kadang datang dalam kehidupan. Sedekah, kadang hati merasa pengen riya nih, lalu berbuat baik, hati merasa ingin ini nih dari perkara urusan dunia. Paksakan untuk ditepis perasaan hal-hal yang demikian. Cara yang kedua. Cara yang ketiga, supaya gak riya, maka kita harus yakini rumus dalam At-Tirmidzi, sabda Nabi, hadza minka walaka ya Allah. Ini semua dari Allah. Maka kita gak punya sedikit pun prosentase atau peran dalam kebaikan yang dilakukan. Karena semua asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu sahabat. Kita lanjut ya sahabat, pertanyaan berikutnya Ibu Alia Pinky. Oke. Definisi takwa yang sesungguhnya itu gimana? Nah, takwa yang sesungguhnya itu pendapatnya para ulama yang 1, menjalankan ketaatan. 2, menjauhkan kemaksiatan yang dilarang.
Dan 3, selalu istiqamah atas jalan ketaatan. Itu orang takwa. Salam dari Malaysia. Waalaikumsalam Malaysia. Barakallahu fikum. Razadia Muhammad AS. AS dari Malaysia. Barakallahu Mama Safira. Dan yang lain. Jazakumullah khairan Ibu Hida Jogja. Nah, takwa itu jalankan ketaatan, menjauhkan diri dari kemaksiatan, dan istiqomah di atas jalan tersebut. Ibu Zira Aziza, barakallah. Itu namanya takwa. Kita lanjut. Pertanyaan dari Roska B. by Nolan. Jika kita sedang safar minimal 90 km, apakah setiap sholat boleh dijamak atau di perjalanan saja? Jawabannya, Rasulullah SAW riwayat Imam Bukhari pernah menjamak sholat beliau di 3 hari, 4 hari, 6 hari, 8 hari. Ada yang sampai bahkan 9 hari, ada yang bahkan mengatakan 12 hari. Maka ketika kita sudah safar dalam jarak yang cukup jauh, ada tadi mengatakan 90 km, itu diperkenankan untuk menjamak sholat ketika sedang safar. Dan itu rukhsah namanya. Dan Allah itu suka kalau rukhsah itu diambil. Maka teman-teman yang dikasih keringanan dapat rukhsah, Allah tuh suka kalau rukhsah kita yang diberikan sama Allah itu diambil. Maka yang punya rukhsah diambil. Itu Allah lebih sukai. Dari akun Chris D. My NT Official. Kita sedang memperbaiki diri. Kalau kita sedang memperbaiki diri tapi lingkungan sekitar menggunjing dengan kesalahan kami, tapi kita gak pernah mengusik mereka, apa yang harus dilakukan? Nah, buat teman-teman yang digunjing dalam proses dirinya menuju jadi baik, yang dapat penolakan dari orang-orang terdekat padahal kita niatnya baik, yakini Al-Quran surah Al-Muzammil ayat yang ke-10. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajra jamila. Allah berfirman, kalian harus sabar ala ma yaquluna, atas apa-apa yang mereka ucap, dari perkataannya, dari perbuatannya yang kadang suka menyinggung hati kita, dari sesuatu yang kadang mengiris luka, menyisakan dan menyesakkan dada. Sikap kita, wahjurhum, abaikan, jangan pedulikan. Hajara jamila, dengan cara-cara yang baik. Sahabat yang dirahmati Allah, yakini bahwa kalau semulia Nabi saja ada yang membenci, maka sehina diri ini juga pasti harusnya lebih layak untuk dibenci. Belajarlah mengerti bahwa manusia semulia Nabi Muhammad SAW saja ada yang membenci beliau dan tidak suka kepada beliau. Apalagi diri kita yang hina, diri kita yang tak tahu kemuliaan sebagaimana kemuliaan akhlak Nabi, kecuali kita banyak keliru-kelirunya. Maka sebenarnya kalau soal hinaan, diri kita ini lebih pantas untuk dihina. Diri kita ini lebih pas untuk direndahkan. Karena kita emang bukan orang mulia. Nah, kalau kita tahu prinsip ini, kita akan biasa aja. Oke, saya dihina. Oke, saya dibilang, yo sakarepmu. Oke, dia komentar dengan ketikan-ketikan yang gak pantas. Ya udah, memang sudah semestinya. Nah, sikap yang lain kalau sosial media, gimana sikap yang lain kalau sosial media? Diblokir aja. Saya suka banget kalau ngelihat ada komentar-komentar yang kurang pas. Saya gak ngambil pusing, saya gak berlama-lama, kecuali biasanya saya abaikan. Termasuk juga teman-teman ya, jaga kesehatan mental. Hari-hari ini tuh banyak orang kena mental health. Komentar, kepikiran, hatinya berkecamuk,
apakah aku emang gak seberguna itu ya kehidupanku di atas muka bumi ini? Aduh ya Allah, emang aku sebegitu gak manfaatnya ya? Akhirnya dia berpikir bunuh diri. Bahaya banget. Teman-teman nanti kalau lagi ada komentar-komentar yang teman-teman ngerasa gak nyaman, silahkan abaikan aja ya. Abaikan macam-macam. Ada yang bisa diblokir, ada yang gak diblokir sih. Tapi doain aja, mudah-mudahan beliau dapat hidayah, mudah-mudahan beliau dapat rahmah, mudah-mudahan beliau bisa mudah untuk kembali kepada Allah. Udah gitu aja sih. Dan teman-teman, Imam Syafi'i kan pernah bilang, ridhon nas ghayatun la tudrak. Kalau cari ridhonya manusia, kita gak akan pernah dapat ridho mereka. Benar kan? Ibu Imcita Yulisda, Ibu Nini Haris, Endang Pecinta, Haini Cat, Ibu Nora Hadran. Memang tetap butuh jam terbang Ustadz. Iya benar, butuh jam terbang. Kayaknya buat sabar tuh, kayaknya kita tuh bakal diuji deh. Teman-teman, saya mah cuma pinter teori aja. Ini kayak gini-gini, ini kan teori nih. Nanti prakteknya itu yang tadi tuh ada kolom komentar, yo. Atau mungkin ada yang komen dengan komen, main lu kurang jauh. Misalkan kayak gitu. Alah karbitan. Atau mungkin dengan bahasa-bahasa yang gak pantas atau apa gitu misalkan. Baik saya, kita, atau teman-teman yang mungkin nanti ada komentar-komentar yang gak enak. Kalau teman-teman mau abaikan aja tanpa diblokir ya boleh. Soalnya belajar push up mental. Tulis di kolom komentar. Ini saya mau ngasih tahu push up mental. Teman-teman tolong simak baik-baik. Ternyata yang perlu dilatih itu bukan cuma fisik luar kita. Otot tricep, bicep, tricep, atau latih larinya kita, bukan, latih mental kita untuk push up. Maksudnya push up mental tuh gimana? Latih mental kita untuk siap ditempa, untuk siap dicaci, siap dimaki, siap dibully, siap komentarnya miring. Wah dasar loh, gak jelas. Belajar. Jadi bukan cuma fisik kita yang dilatih, tapi mental kita ini juga perlu di push upin. Belajar push up mental. Mental kita dilatih. Belajar untuk gagal gak apa-apa, berdamai sama kegagalan lalu bangkit coba lagi. Terjatuh bangkit coba lagi. Gagal sekarang lalu bangkit lagi. Belajar berdamai sama kegagalan lalu berusaha untuk yang mengatur strategi lagi. Kan Einstein, siapa penemu lampu? Thomas Alva Edison pakai shin ya. Thomas Alva Edison tuh kan bilang, aku tidak gagal 1000 kali. Aku hanya menemukan 1000 cara yang salah untuk mendapatkan satu cara yang benar dalam membuat lampu. Itu mentalnya. Jangan jadi yang baru gagal, udah mah kayaknya aku udah gagal aja. Bakat itu mah cuma 1%, 99%-nya kerja keras. Coba tanya mungkin kalau dalam tokoh figur sepak bola, Cristiano Ronaldo. Ya Allah, mudah-mudahan beliau masuk Islam, dibukakan hatinya untuk menerima hidayah Islam. Atau mungkin figur lainnya dalam basketball, LeBron James. Lalu atau dalam atlet, semoga semua yang non muslim Allah beri hidayah agar masuk Islam. Coba tanya atlet-atlet hebat, Cristiano Ronaldo, LeBron James, terus siapa lagi? Ya pokoknya kayak gitu-gitu. Tanyai mereka dan jawabannya selalu sama. Saya berlatih lebih keras daripada yang lain, saya datang lebih awal daripada yang lain, jam 9 mulai, jam 7 aku sudah di stadion. Jam 4 selesai, jam 5 aku baru pulang. Aku melebihkan daripada yang lain karena aku yakin kalau aku melakukan yang tidak dilakukan oleh orang lain hari ini, maka besok aku berhak mendapatkan yang tidak berhak didapatkan oleh orang lain. Selalu kayak gitu sahabat. Coba cek teman-teman di Instagram.
Coba teman-teman di Instagram ada suaranya apa enggak? Push up mental ketika dibanding-bandingkan sama orang tua. Kamu gimana sih? Kayak adekmu dong, adekmu aja bisa, masa kamu kakaknya nggak bisa? Kayak kakakmu dong, kakakmu aja bisa, masa kamu nggak bisa? Nah, push up mental nih. Terbiasa diperbandingkan. Udah, oke. I will remember this. Saya akan jadikan ini sebagai semangat buat saya. Push up mental. Kamu mah gak bakal berhasil. Kamu kan orang miskin. Mas, mbak, coba ngaca ya, ngaca. Ini kaca nih. Coba ngaca. Yuk, ngaca. Coba lihat. Wajah-wajah Anda tuh gak ada, mas, pola-pola wajah orang berhasil. Wajah-wajah deso, tinggalnya di deso. Gak akan, mas, Anda bisa berhasil. Gak apa-apa. Kalau emang ada orang yang berusaha ngerendahin kayak gitu, disuruh ngaca, mas. Potongan-potongan Anda tuh potongan bukan orang kaya. Potongan orang-orang susah. Gak mungkin. Udah belajar berdamai aja. Push up mental kita. Dari dulu udah terbiasa. Orang yang terbiasa berdamai, orang yang terbiasa sering gagal, lalu berdamai dengan kegagalannya, perlahan dia akan punya mental yang tahan banting. Karena mentalnya udah di push up tiap hari. Jadi fisiknya doang, bukan fisiknya doang yang kuat, tapi mentalnya juga hebat. Bukan sekedar fisik yang kuat, tapi mentalnya. Izin teman-teman, Rasulullah tuh orang yang konsen banget sama mental. Mana bukti Rasulullah konsentrasi sama mental para sahabat? Rasulullah dari awal ngajarin sahabat tuh tentang apa? Mental. Kemarin perang Uhud, kita berapa? 313, pasukan musuh 1000. Terus gimana kondisi pasukan pada saat itu? Kuat mereka. Mental itu yang membuat perang Uhud, perang Badar. 313 tuh perang apa? Astagfirullahaladzim. Iya. 313 pasukan. Perang apa ayo kemarin? Perang Badar. Astagfirullahaladzim, perang Uhud. Iya, perang Badar. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Ketika kalian tuh lemah, rapuh, tidak berdaya. Lalu pada saat perang Badar, Allah tolong kalian. 313 lawan 1000. Itu mental sahabat kayak apa? Kalau gak kuatnya luar biasa. Makanya teman-teman yuk saya ngajak latih push up mental. Mentalnya tuh dilatih. Tahan banting, tahan bulian, tahan cacian, tahan makian. Emang sih butuh jam terbang ya. Ustadz dari 2017 mental saya diuji. Tangisan, bahagia, menangis lagi bahagia. Kayak gitu hidup sahabat. Bahagia ya sebentar, tangis ya sebentar. Ibu Eva Eli barakallahu fikum. Kaya ya sebentar, miskin juga sebentar. Kayak gitu hidup hadirin. Ibu Eva Eli, Ibu Ana Haza. Latih push up mental. Mental kita dilatih. Berdamai dengan kekalahan. Kadang ketika kita nyerah terus kita nunduk begini ya. Tahu kan kadang orang kalau nyerah kan suka begini ya. Suka begini gitu. Kayaknya mah aku gak mungkin pak. Terus dia kayak gini. Teman-teman tuh jangan lupa. Ketika kita memposisikan diri yang terus merunduk ke bawah. Menyesali kekalahan kita. Lalu enggan bangkit. Begini terus. Boleh jadi di waktu yang sama Allah sedang ingin membuat kita bangkit. Hambaku ayo bangkit. Hambaku ayo bangun. Hambaku sini aku tolong. Hambaku ayo aku bantu. Hambaku ayo aku muliakan derajatmu. Aku tinggikan kamu di hadapan hambaku yang lain. Tapi kita kebanyakan nunduk. Padahal Allah sudah menyodorkan bantuannya. Tapi kita tuh belum bisa berdamai dengan kekalahan.
Kita belum bisa menerima bahwa kegagalan itu datang untuk membangkitkan kita lebih hebat dari sebelumnya. Akhirnya gara-gara sering nunduk begini, kita gak bangkit-bangkit. Padahal Allah udah mau nolong kita. Hambaku, aku ingin memuliakanmu. Caranya kamu bangkit. Tengok ke atas sekarang. Iya ya Allah, ayo ya Allah. Allah tuh mau nolong, tapi kenapa gak mau ditolong? Latih mentalnya sahabat. Gak apa-apa. Latih mentalnya, gak apa-apa untuk mendengarkan sesuatu yang merendahkan kita, tapi tidak untuk jadi dendam. Catat, tidak untuk jadi dendam, tapi untuk jadi bahan bakar penyemangat. Jadi bensin. Ustadz, ayat 1000 dinar boleh gak untuk dibaca? Boleh. Dijadikan rutinan bacaan? Boleh. Kalau ada orang melempari kita dengan batu, tangkap batunya, susun. Lempar batu, tangkap batunya, susun. Susun. Sampai kalau udah tinggi, jadi istana dia. Jadi istana. Bahan bakar kita untuk jadi semangat banyak. Orang yang sukses hari ini, mereka-mereka yang kita lihat berhasil di hari ini, biasanya adalah mereka yang dulunya dihina, direndahkan, dibully, dikatain bahwa dia gak punya masa depan, tapi mereka berhasil menjadikan bulian, cacian, makian, dan hinaan yang dilesatkan kepada mereka sebagai bensin. Bukan untuk melahirkan dendam, tapi jadi bensin untuk jadi hamba yang lebih baik dari diri mereka yang sebelumnya. Dan waktu akan membuktikan dan menjawab semuanya. Dan pada saat mereka di puncak keberhasilannya, mulut-mulut yang dulunya keji menghina terbungkam semuanya. Akan datang kok masa itu. Teman-teman sabar aja. Teman-teman latih mental aja dari sekarang. Siapin mental. Insya Allah ada teman-teman. Latih mental aja dari sekarang. Teman-teman akan nyampe pada waktu itu insya Allah. Yang dulunya menghina tiba-tiba merapat. Yang dulunya membenci tiba-tiba mencintai. Yang dulunya gak suka sama kita tiba-tiba beralih menjadi suka. Yang dulunya ngata-ngatain kita gak mungkin bisa berhasil, ternyata mereka terbungkam dengan sendirinya. Kita sudah melewati jauh, melampaui jauh daripada mereka. Dan mereka masih di situ-situ aja. Kadang Allah lewatkan hinaan, cacian, bulian dari lisan-lisan keji yang menghina diri ini. Kita maksudnya itu agar supaya Allah ingin kita menjadikan apapun yang mereka sematkan tidak untuk dibebankan dalam pikiran, tapi untuk diabaikan, lalu kita fokus menjadikan diri kita yang lebih baik. Wahjurhum hajaran jamila. Karenanya Allah berpesan, jangan pedulikan mereka, abaikan saja mereka, fokusmu pada dirimu. Kamu miskin, gak mungkin kaya raya. Iya alhamdulillah, makasih ya Ibu, semoga Ibu sehat, lancar, berkah. Doain aja gitu. Walaupun dalam hati ada sih mungkin selipan-selipan. Ya Allah panjangin umurnya supaya besok dia ngelamar kerja sama saya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kamu bertakwa, Allah yang kasih jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu bertakwa, rezekimu Allah yang jamin. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kalau kamu bertakwa, kamu tawakal sama Allah, Allah yang akan menjadi pencukup bagi dirimu. Kalau udah Allah, gak ada obat. Kalau sudah Allah jadi pencukup, gak ada tandingan.
Teman-teman semangat ya. Kalau ada cacian, makian, bulian, hinaan, yuk push up mental. Latih. Kita kuat, kita hebat. Kuntum khaira ummah. Ingat ya, gen kita itu gen umat terbaik. Jangan putus asa, jangan lemah, jangan insecure. Kita adalah hamba yang dimuliakan Allah karena iman. Kita adalah hamba yang dimuliakan Allah karena Islam. Kita adalah hamba yang dimuliakan Allah dan ditinggikan derajatnya karena ilmu. Dan kita akan ditinggikan derajatnya disebabkan karena kita istiqomah memperbaiki diri. Jangan fokus membuktikan mereka salah. Fokus saja memperbaiki diri hingga saatnya nanti ucapan yang mereka lesatkan terbungkam dengan sendirinya. Aduh, kata-katanya itu Masya Allah. Coba dipotong-potong nanti ya sahabat. Tadi kata-kata yang sebelum-sebelumnya ini. Sabar ya teman-teman. Kuat, kuat, kuat. Semangat, semangat, semangat. Yuk bisa yuk. Itu kata-kata bisikan biasanya. Yuk bisa yuk, yuk bisa yuk. Gak apa-apa, tenang aja. Saya temenin. Gak sendirian kok. Kita semua sama kok. Ihris. Nah itu dia tuh. Kalimatnya Rasulullah. Teman-teman tulis. Kalimatnya Rasulullah SAW. IHRISH. Ihris. Rasulullah tuh ngingetin kita sama ayat ini. Ihris. Ala ma yanfa'uk. Kamu semangat ya. Kejar yang manfaat buat dirimu. Ihris. Gak boleh gak. Pagi ini selamat berolahraga bagi yang berolahraga, selamat bekerja bagi yang bekerja. Sekarang katanya long weekend ya. Iya nih, Masya Allah tabarakallah long weekend kayaknya. Selamat berusaha bagi yang sedang berusaha. Kami mendoakan semoga teman-teman yang punya usaha, semua lini usahanya diberkahi Allah, dijaga Allah. Ricky Gunadi, Ustadz boleh gak saya upload kata-kata yang Ustadz upload itu di YouTube? Boleh. Teman-teman, saya menghalalkan atas setiap konten-konten kami baik di YouTube, TikTok maupun Instagram untuk disebarluaskan. Dan buat teman-teman, kalau mungkin ada konten Reels Instagram yang konten itu nanti bisa untuk diundang kolaborator, itu silakan teman-teman diundang aja kolaborator. Potongannya potongan-potongan yang kayak ada pemandangan, terus ada tulisannya gitu loh. Gak apa-apa, undang aja sebagai kolaborator. Terus satu lagi teman-teman, kalau ada di antara teman-teman ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio ya. Sebut nama, asal kota, asal negaranya. Begitu sahabat. Mohon izin, kami izin melanjutkan dulu karena pagi ini jam 7 harus kumpul di Muallimin Yogyakarta. Ada reuni. Di bio tidak bisa diklik join Ustadz. Bisa kok, bisa. Oh kalau gak bisa diklik join, save nomor WA saya 0812 13 60 70 20. Ibu Im Cita Yulisda, Ibu Mita Susanti, Ibu Maya Sujianto, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ibu Ima Satrio, makasih kemarin ke UGM. Ibu Dwipa, Fadi Syab, Ibu Nora Hadran, makasih kemarin ke UGM juga. Ibu Rini 0185, Vivi Chandra, Dona Rahayu. Ibu semua. Teman-teman kalau mungkin ketemu di jalan, gak apa-apa ya, disapa-sapa aja. Siapa tahu kita jadi saudara. Kayaknya mah emang enak nih jadi saudara. Insya Allah kita umroh bareng ya bulan awal Oktober, antara tanggal 1 atau tanggal 1 sampai tanggal 16, antara tanggal itu. Kita insya Allah umroh bareng awal Oktober. Yang hajian, selamat barokah hajinya. Ibu Nenek Aluna, Ibu Nena Aluna, barakallah. Salam takzim, Ibu Jenderal, kalau ada yang nonton, Ibu Bupati atau Ibu siapapun yang nonton. Dan semua teman-teman yang gak bisa disebut satu persatu, semoga istiqomah sampai husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oktabi jazakumullahu khairan, belajar ikhlas jazakumullahu khairan.
Lalu Az-Zahra 6615 jazakumullah khairan. Lalu yang lain jazakumullah khairan. Barakallah. Salam keluarga di rumah, salam ta'zim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, ikhlas, jaga kesehatan mental.